Mari, Bung. Ini dia, pesawat Pangeran Diponegoro. Oude man, zo sluw als een vos. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Daily Film dalam ulas alur cerita film yang berjudul Kadet 1947. Film ini menceritakan sejarah serangan udara pertama Angkatan Udara Indonesia terhadap markas Belanda pada tanggal 29 Juli 1947. 1 tahun setelah menyatakan kemerdekaan, Republik Indonesia berunding dengan Belanda untuk memperoleh pengakuan kedaulatan. Perundingan ini berlangsung sengit selama berbulan-bulan, hingga akhirnya Belanda menarik kembali pasukan mereka melalui perjanjian Linggarjati. 4 bulan kemudian, Belanda melanggar perjanjian dengan melancarkan agresi militer besar-besaran yang dikenal dengan agresi militer Belanda I. Pesawat-pesawat Belanda melakukan pengeboman terhadap sasaran-sasaran strategis milik Republik Indonesia. Setelah mengetahui bahwa Belanda menguasai sebagian besar wilayah RI dan menghancurkan pangkalan udara, para kadet penerbang Angkatan Udara tidak mau tinggal diam. Mereka bertekad untuk melakukan aksi balas dendam dengan melancarkan serangan udara ke markas Belanda. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan para kadet tengah tergopoh-gopoh membereskan sebuah pesawat yang sedang diperbaiki. Tidak lama kemudian, Presiden Soekarno datang untuk melihat kesiapan pesawat tersebut. Saat sedang mengecek, Kadet Yono memberitahu bahwa cat pesawat masih basah. Melihat itu, Soekarno mengatakan bahwa kejujuran itu di atas segalanya. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Kadet Sigit sedang berlatih menerbangkan pesawat. Namun, tiba-tiba dia diserang oleh sebuah pesawat Belanda dari arah belakang. Beruntung Sigit berhasil selamat, namun pesawatnya hancur tertembak. Atas peristiwa itu, para komandan yang terdiri dari Kepala Staf Angkatan Udara Suryadi Suryadharma, Komodor Agustinus Hadi Sucipto, dan Komodor Abdurrahman Saleh berkumpul untuk membahas tentang agresi militer Belanda yang telah menguasai beberapa wilayah penting di Indonesia. Pak Suryadi lalu menanyakan kesiapan Pangkalan Udara Maguwo yang dipimpin oleh Komodor Muda Hadi Sucipto. Dia menyampaikan bahwa kondisi Maguwo masih aman dari serangan tentara Belanda. Pak Suryadi lalu menyampaikan bahwa untuk sementara mereka menunggu perintah atasan tertinggi. Sigit yang baru pulih segera menghampiri teman-temannya yang sedang membangun pesawat tiruan untuk mengelabui serangan pesawat Belanda. Dan benar saja beberapa saat kemudian tampak pesawat bomber Belanda menyerang Pangkalan Maguwo. Untungnya serangan Belanda tersebut hanya menghancurkan pesawat umpan yang mereka buat. Setelah serangan itu, Komodor Hadi Sucipto mengapresiasi keberhasilan mereka mengelabui serangan Belanda. Dia lalu memerintahkan mereka untuk kembali membuat pesawat tiruan untuk mengantisipasi serangan Belanda berikutnya. Namun saat itu Aji menyampaikan bahwa seharusnya para kadet berlatih menerbangkan pesawat, dan tugas membuat pesawat tiruan diberikan saja kepada para teknisi. Akan tetapi permintaannya ditolak dan mereka diperintahkan untuk segera membuat pesawat tiruan. Aji yang ingin sekali menerbangkan pesawat lalu mengajak Sigit dan Harbani pergi ke hutan tempat pesawat-pesawat disembunyikan. Di sana mereka melihat beberapa penerbang sedang dilatih. Namun aksi mereka diketahui oleh Sersan Kardi, dan mereka segera diperintahkan kembali sebelum diketahui oleh Komodor Hadi Sucipto. Tidak puas dengan aksinya tadi, mereka bertiga pergi ke tempat pesawat lain yang tidak digunakan untuk berlatih. Pesawat tersebut dijuluki Diponegoro, yang merupakan peninggalan Jepang dan menjadi pesawat kebanggaan di Pangkalan Udara Maguwo. Akan tetapi pesawat tersebut tidak bisa digunakan karena pompa bahan bakarnya rusak. Saat itu juga Sigit teringat bahwa dia pernah menemukan jenis pesawat yang sama yang terjatuh di sungai. Dia berpikir pompa bahan bakarnya pasti masih bisa digunakan. Mereka lalu pergi menemui Komodor Hadi Sucipto untuk menyampaikan keinginan mengambil pompa bahan bakar tersebut.
Akan tetapi, Komodor Adi Sucipto menolak keinginan mereka karena letak pesawat tersebut berada di luar garis demarkasi sehingga sangat berbahaya. Komodor Adi Sucipto mengerti dengan semangat juang mereka, namun dia menasihati agar selalu berpikir panjang dalam bertindak. Bukannya berhenti, Aji justru ngotot ingin mengambil pompa bahan bakar tersebut. Dia lalu mengajak Sigit dan menyusun rencana untuk pergi tanpa izin. Dia kemudian juga mengajak teknisi bernama Tarjo. Aji menyampaikan bahwa mereka mendapat perintah khusus dari Komodor Adi Sucipto agar Tarjo mau ikut bersama mereka. Dengan dalih misi rahasia, Tarjo dan Dul berhasil dibujuknya. Keesokan paginya, mereka berempat segera berangkat tanpa izin. Dalam perjalanan, Aji dan Sigit sedikit berbincang tentang kekasihnya. Mendengar itu, Tarjo lalu mengatakan jika ada ikatan, lebih baik tidak usah ikut berperang, karena hanya akan menjadi beban. Dan seorang prajurit tanpa ikatan dapat berjuang dengan sepenuhnya. Mereka kemudian tiba di sebuah perkampungan yang telah dibantai tentara Belanda. Warganya dihabisi dan dibunuh dengan kejam. Mereka lalu melanjutkan perjalanan dan tiba di bangkai pesawat yang mereka cari. Akan tetapi tiba-tiba di sana juga ada beberapa tentara Belanda yang sedang berpatroli. Tidak ada pilihan lain, mereka lalu menyerang tentara Belanda tersebut dan berhasil menghabisinya. Mannen, rust. Eerst even plassen. Mereka segera bergegas mengambil pompa bahan bakar dan segera pergi dari tempat itu karena tentara Belanda yang lain pasti akan datang mencari teman-temannya yang telah tewas tadi. Namun sialnya dalam perjalanan mereka dicegat oleh beberapa tentara Belanda. Mereka hampir dieksekusi namun... Jangan ada yang angkat tangan. Merdeka! Merdeka! Mereka diselamatkan oleh Jenderal Sudirman yang kebetulan saat itu melewati daerah tersebut. Mereka lalu diberi tumpangan untuk diantarkan kembali ke Pangkalan Maguwo. Di markas, Pak Suryadi marah kepada Komodor Adi Sucipto atas aksi Aji dan teman-temannya yang pergi tanpa sepengetahuannya. Dia meminta mereka agar diberi hukuman atas tindakannya tersebut. Selain itu, Pak Suryadi juga menyampaikan bahwa Belanda telah menguasai Semarang dan Salatiga. Para penduduk saat ini sedang mengungsi ke Jogja dan kekurangan obat-obatan. Untuk itu mereka diperintahkan terbang ke Singapura untuk mengambil bantuan medis. Pak Suryadi mempercayakan tugas tersebut kepada Komodor Adi Sucipto, Karbol dan juga Marmo. Sementara Maguwo untuk sementara akan diambil alih komando oleh Komodor Halim Perdana Kusuma. Black Maskot, si jimat hitam. Udara Nusantara diarungi udara Eropa kau kuasai juga. Di sisi lain, para kadet berhasil memperbaiki pesawat di Ponegoro. Mereka sangat gembira karena aksi mereka tidak sia-sia. Ngapa kalian berhenti? Mereka tetap diberi hukuman karena telah melanggar perintah atasan. Selain itu, mereka juga tidak diizinkan terbang sampai mereka lulus, yang artinya mereka tidak akan pernah menjadi penerbang. Setelah dihukum, mereka saling menyalahkan hingga terjadi baku hantam. Tidak perlu seperti ini. Tidak perlu seperti ini. Kalian semua menyalahkan saya. Hampir mati demi kalian. Pandit bisa nyala berkat saya. Toh kalian juga ikut senang toh? Kalian semua munafik. Saat mereka hendak pergi, tiba-tiba Sersan Kardi datang membawa perintah agar mereka memindahkan semua pesawat yang disembunyikan di hutan di bawah kelandasan, karena besok pagi mereka akan menyerang markas Belanda.
Singkat cerita, pagi pun tiba. Semua pesawat dikerahkan untuk melakukan serangan. Akan tetapi, Sersan Kardi tampak mencurigakan karena memberi perintah langsung padahal Komodor Halim tidak berada di sana. Selain itu, terdapat kejanggalan di mana pesawat Diponegoro yang siap tempur namun tidak digunakan. Mereka segera memeriksa pesawat Pangeran Diponegoro, dan benar saja mereka menemukan pesawat Diponegoro telah ditandai oleh Sersan Kardi untuk memberi petunjuk kepada tentara Belanda yang akan melakukan serangan. Ternyata selama ini Sersan Kardi adalah mata-mata Belanda dan perintah untuk memindahkan pesawat ke landasan adalah bagian dari rencananya. Sesaat kemudian terdengar sirine dan diikuti beberapa pesawat bomber Belanda terbang di atas pangkalan Maguwo. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengamankan pesawat Diponegoro. Sementara itu si pengkhianat Kardi justru pergi meninggalkan pangkalan. Sigit dan teman-temannya berusaha memindahkan pesawat Diponegoro dari persembunyiannya. Namun usaha mereka gagal karena serangan Belanda sangat cepat dan berhasil menjatuhkan bom ke arah mereka. Beberapa kadet tewas dan terluka, termasuk Sigit yang kakinya tertusuk paku. Saat itu juga si pengkhianat Kardi datang untuk membantu evakuasi Sigit yang terluka. Setelah itu dia kembali masuk untuk menyelamatkan Mulyono yang masih berada di dalam. Namun sebuah pesawat kembali menjatuhkan bom yang membuat Pangeran Diponegoro hancur dan Kardi mengorbankan nyawanya untuk melindungi Mulyono dari ledakan. Akibat serangan itu, pangkalan Maguwo hancur porak-poranda. Banyak pejuang yang tewas dan terluka parah. Atas kejadian itu, Pak Suryadi memerintahkan Komodor Halim untuk mengungsikan para pejuang yang masih selamat. Di Maguwo, Aji berusaha membangkitkan semangat teman-temannya untuk terus berjuang sampai tetes darah penghabisan. Dengan semangat yang membara, merdeka atau mati, mereka semua bangkit untuk terus melanjutkan perjuangan. Sampai titik darah penghabisan. Merdeka, Bung! Merdeka! Merdeka. Mereka kemudian berkumpul dan berencana akan menyerang balik Belanda dengan 4 pesawat yang tersisa. Beberapa dari mereka ada yang skeptis dengan rencana tersebut. Namun, Aji, Sigit, Harbani, dan Mulyono dibantu teknisi Tarjo, Dul, dan Kaput tetap nekat untuk menyerang markas Belanda. Tidak menunggu lama, mereka berempat langsung ke markas pusat untuk menyampaikan tujuan mereka. Dengan pertimbangan, jika serangan tersebut berhasil maka akan memberikan efek gentar terhadap Belanda dan meningkatkan moral pasukan, mereka akhirnya diizinkan untuk melakukan serangan dengan dibantu Komodor Halim untuk menyusun strategi. Malam harinya, Komodor Halim langsung mengatur strategi penyerangan yang akan mereka lakukan saat subuh agar tidak diketahui oleh Belanda. Dalam serangan kilat tersebut, mereka diberi batas waktu hingga matahari terbit untuk segera kembali. Jika tidak, maka mereka dianggap gagal. Dengan perasaan campur aduk, mereka tidak bisa tidur saat menunggu subuh. Walaupun api perjuangan membara dalam diri mereka, namun rasa gelisah dalam raut wajah mereka tidak dapat disembunyikan. Singkat cerita, subuh pun tiba. Mereka telah siap untuk melakukan serangan. Namun, saat akan berangkat, pesawat yang akan dipiloti Aji mengalami kebocoran oli pada mesin sehingga tidak bisa ikut terbang. Aji yang selama ini sangat ingin menerbangkan pesawat dan bertempur melawan Belanda dengan berat hati harus merelakan tidak ikut dalam misi ini. Dengan 3 pesawat yang tersisa, mereka segera lepas landas, menyerahkan jiwa dan raga yang penuh api perjuangan untuk membela Ibu Pertiwi. Merdeka! Mereka akhirnya tiba di markas Belanda dan langsung melancarkan serangan. Hingga akhirnya mereka berhasil meluluhlantakkan markas Belanda yang tidak menyangka akan mendapatkan serangan dari para pejuang. Belanda! Semarang! Di pangkalan Maguwo, Aji, Pak Suryadi, Komodor Halim, dan para pejuang lainnya menanti dengan cemas kepulangan mereka. Hingga akhirnya tampak dari ufuk timur 3 pesawat kembali dengan selamat. Merdeka! Tekad yang kuat dan semangat pantang menyerah berbuah manis dengan kemenangan yang terasa mustahil untuk didapatkan. Keberhasilan serangan udara tersebut segera disampaikan kepada Presiden Soekarno untuk kemudian diberitakan kepada seluruh pejuang agar semangat perjuangan semakin berkobar. 29 Juli 1947.
terukir sejarah perjuangan bangsa yang hingga kini terus dikenang setiap tanggal 29 Juli sebagai Hari Bakti Tentara Nasional Angkatan Udara Indonesia. Serangan para kadet berhasil menjatuhkan mental penjajah Belanda dan meningkatkan moral para pejuang. Terima kasih untuk para kusuma bangsa yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan Indonesia tercinta. Merdeka! Merdeka! Kini perjuangan kita tak lagi mengangkat senjata, tak lagi melawan Belanda. Namun kita berjuang melawan ketidakadilan dari saudara sebangsa yang saat ini menjadi penguasa. Konflik datang silih berganti, perebutan kekuasaan hingga penyelewengan terus terjadi. Seolah semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila tak lagi memiliki arti. Bung Karno pernah berkata, "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri."